Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Irmabas. Untuk kawan-kawan, support terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, menjadikan semangat menebarkan kebaikan. Sebagai pemuda, tetap berkarya. Salam generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Saya Rifal Effendi. Di sini saya sebagai moderator dalam Irmabas Podcast. Dan kali ini adalah podcast pertama yang dibuat oleh media Irmabas. Jadi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama salah satu orang yang paling berpengaruh di Irmabas itu. Nah, di sini kita ada dua narasumber. Yang pertama ada Ketua Ikat Remaja Masjid Abu Bakar Siddiq, ada Kang Risman. Gimana nih Kang Risman kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Kalau untuk kesehariannya sekarang lagi ngapain aja Kang kesibukannya? Mungkin untuk kesibukan mah nggak ada ya. Saya waktunya free aja gitu. Ya jadi kalau waktunya sih ya santai ya Kang, berarti santai ya. Benar santai ya. Nah, dan di samping Kang Risma nih, kayaknya ada orang yang baru pulang dari pondok nih. Kayaknya pulang-pulang pondok udah ngagetin aja nih. Iya, alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu kader Irmabas juga, ada Kang Uki. Gimana Kang Uki kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum lanjut dalam podcast kali ini kita mengangkat tema kader Irmabas yang berprestasi. Tentunya ada salah satu kader Irmabas yang baru saja menulis buku puisi. Oke, jadi sebelum lanjut pembahasan lebih dalam mengenai salah satu kader Irmabas yang berprestasi yang baru saja menulis buku puisi, jadi kita mencoba menanyakan langsung bagaimana pendapat Kang Risman sebagai Ketua Irmabas dengan adanya salah satu anggotanya yang berprestasi. Gimana Kang pendapatnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada salah satu dari kader Irmabas ya, yaitu namanya Muhammad Khairul Mazruki ya, atau biasa dipanggil Uki ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Uki yang telah menerbitkan sebuah buku puisi ya, pertama kalinya atau karya pertamanya. Semoga dengan hadirnya Uki ini ya menjadikan kita sebagai generasi muda harus tetap berkreasi dan tetap berkarya dalam bidang sastra ya. Itu ya. Ini tuh pertama. Jadi itu tanggapan dari Ketua Irmabasnya langsung mengenai salah satu kadernya yang berprestasi yang baru saja menulis buku puisi ya itu. Jadi semoga dengan adanya salah satu kader yang berprestasi dalam bidang sastra menjadi sebuah inspirasi untuk kader-kader yang lainnya ataupun pemuda-pemuda yang lainnya itu. Jadi sebelum itu saya mau menanyakan lagi Kang. Jadi kalau harapan Kang Risman sebagai Ketua Ikatan Remaja Masjid Abu Bakar Siddiq ini, harapan ke depan untuk kader-kader berikutnya apa nih Kang? Kayak dari ini kan banyak kader-kader yang memang berpotensi dalam bidang-bidang yang lainnya itu. Kalau untuk harapan Kang Risman sendiri sebagai ketua, apa Kang harapannya itu? Untuk harapan yang saya inginkan ya semoga saja ini yang khususnya itu di pengurus-pengurus kami atau kader-kader kami bisa terinspirasi dari Uki ya, sehingga mereka bisa ibaratnya terinspirasi dari Uki untuk bisa menerbitkan atau menonjolkan bakat-bakatnya di bidangnya masing-masing seperti itu. Oh jadi itu harapan dari Kang Risman ya. Jadi semoga dengan adanya inspirasi baru, terobosan baru menjadi sebuah contoh ataupun sebagai pendobrak semangat untuk kader-kader lainnya untuk bisa berprestasi dalam bidang yang dimilikinya itu. Nah setelah itu kita coba menggiring ataupun kita coba membahas langsung ke penulisnya nih. Kita tertarik nih. Ini narasumber yang kita tunggu-tunggu.
dalam podcast ini itu. Nih juga dari tadi tertarik di depan ini ada buku nih. Gimana Kang? Apa sih? Nih dari tadi saya lihat tuh di depan ini tuh ada buku nih. Buku apa? Buku puisi atau buku apa? Kalau sebenarnya saya itu lebih ke puisi Oh, bukunya. buku puisi. Lebih ke puisi. Oh, jadi ini adalah buku puisi yang baru saja yang tadi saya bilang salah satu kader Irmabas yang baru saja menulis buku puisi itu. Kalau untuk judul buku puisinya apa Kang? Kalau untuk judul puisinya, karya pertama saya itu saya angkat judulnya Sejak Sajak Menjejak. Wih, menarik nih. Ini adalah karya pertama ya, karya Karya pertama pertama. dari Kang Uki sebagai penulis buku puisi. Tadi yang dengan judulnya apa Kang? Sejak Sajak Menjejak. Jejak. Oh, bagus sih, menarik juga. Nanti saya coba baca-baca lah. Ini Kang, sebelum lanjut, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, awal mula Kang, kenapa ataupun alasan kenapa Kang Uki menulis puisi ataupun ada punya bakat apa atau segala ada sesuatu alasan kenapa yang mendorong Kang Uki bikin untuk menulis itu? Kan awalnya saya kan posisi pendidikan saya kan di pondok pesantren. Oh, iya. Saya kedua orang tua saya memilih pendidikan saya untuk menetap di Menetap pondok di pesantren. ya? Pondok pesantrennya itu tepatnya Pondok Pesantren An-Nasuha Kalimukti. Oh, Kalimukti yang di Iya, sana ya? Pak jauh ya? Budilan, Oh, iya. Budilan, jauh. Nah, awalnya itu Kang, saya jujur aja waktu SD mau beranjak ke SMP, saya itu giat olahraga, terutama dalam sepak bola. Oh. Terus saya itu ada tujuan itu mau sekolah sepak bola, tapi orang tua saya menggiring saya untuk ke dunia pesantren karena nilai keagamaan saya itu masih kurang, masih harus iya. banyak yang dipelajari lagi. Oh, jadi awalnya ini Kang Uki ini dari sejarah sebelum dia menulis sebuah buku puisi. Jadi awalnya Kang Uki sendiri itu lebih minat ke olahraga ya Kang ya? Iya, Awalnya minat ke olahraga, tapi dengan adanya dukungan orang tua dan kemauan ya Kang. Dia Lalu saya nurut nih sama orang tua. Terus saya menetap di pondok pesantren dan saya terhipnotis dengan mesranya pondok pesantren, Oh, dengan asiknya dunia pesantren. yes. Jadi Gitu. awalnya memang belum ada niatan untuk masuk pesantren. Awalnya Iya. emang Saya nurut aja sih sama orang tua tadi sebenarnya. yang Kang Uki bilang mau masuk sepak bola, Iya. sekolah sepak bola, tapi dari ada orang tua ya itu masuk pesantren itu. Dan akhirnya Sebenarnya gini awalnya Kang. Saya itu di pondok pesantren kan berbagai sifat, berbagai watak, berbagai karakter itu terkumpulkan semua. jadi satu gitu. Tidak semua di santri-santri itu baik. Ada latar belakangnya dulunya mungkin pergaulannya atau segi lingkungannya. Jadi watak karakter santri itu beda-beda di situ. Awalnya itu alasan menulis puisi itu tadinya saya tidak ada niatan untuk menjadikan itu buku. Karena waktu awal pesantren saya sekolah di lingkungan pesantren yang bernama sekolahnya SMPNU An-Nasuha. Kelas 7 itu saya dihadapkan dengan materi Indonesia terutama ya. Materi Indonesia, materi apa? Materi pembelajaran Indonesia itu Oh, tentang teks deskripsi waktu gitu. itu. Iya, tentang teks deskripsi. Lah, saya tertarik tuh sama teks deskripsi. Terus guru saya mengasih tugas bahwasanya murid-murid semua bikin teks deskripsi. Lah, saya bikin tuh. Lalu saya dimarahin sama guru saya karena Kenapa Kang dimarahin? Karena saya tidak sesuai prosedur menulis teks deskripsi itu. Tidak Iya. sesuai dengan prosedurnya, strukturnya gitu ya. Strukturnya.
gitu. Dan terus dikasih tahu bahwasan teks skripsi itu harus kayak gini nih. Lah saya coba lagi, alhamdulillah masuk, boleh dinilai itu tugas saya. Lalu beranjak materi selanjutnya ada teks banyak, Kang. Teks fantasi. Teks fantasi itu kan lebih ke imajinasi. Lah saya coba tuh bikin karya teks fantasi. Waktu itu kan masih trending-trendingnya Mobile Legend. Nah, saya itu di kelas sebenarnya jujur saya nggak terlalu suka sama permainan, nggak terlalu suka sama game. Tapi saya menenergikan game ini menjadi teks imajinasi. Jadi awalnya berawal dari ketertarikan untuk menulis. Betul. Lah kalau di imajinasi saya waktu itu saya membuat cerita tentang seorang anak sering ngegame terutama Mobile Legend itu. Lalu anak tersebut terjun ke dunia Mobile Legend tersebut. Nah, di situ fantasi itu kan lebih ke imajinasi ya. Betul. Ke situ kalau imajinasi. Jadi emang awalnya sejarah singkat mengenai Kang Uki, alasan kenapa menulis sebuah kayak sudah menjadi karya buku puisi itu awalnya karena sebuah ketertarikan intinya sih ya. Sebuah ketertarikan pada suatu hal yang tadinya sebelumnya tidak terfikirkan. Iya, gitu. Tidak terfikirkan. Nah, selanjutnya saya akan Kang menanyakan bagaimana proses Kang Uki dari beberapa puisi-puisi yang disatukan menjadi sebuah buku puisi. Nah, bagaimana prosesnya, Kang? Prosesnya berawal dari apa gitu? Prosesnya itu berawal dari tekanan batin. Karena ya berawal dari tadi, karena di lingkungan pondok pesantren itu mempunyai watak masing-masing. Saya menanggapi teman saya, menanggapi keadaan, menanggapi peristiwa. Sebenarnya waktu kelas 2 kalau nggak salah saya dihadapkan dengan pelajaran puisi, lalu saya nyaman, Kang. Beda dengan teks lain. Teks lain itu saya cuma iseng-iseng lalu udah, maksudnya tidak berkelanjutan. Lah kalau puisi ini saya malah nambah nyaman. Karena puisi itu salah satunya mengungkapkan perasaan yang ada betul. Jadi kan kalau di dunia pesantren itu banyak lika-liku permasalahan. Saya pelampiaskan permasalahan tersebut lewat puisi. Karena kalau teman-teman saya itu kalau menanggapi masalah beda-beda, Kang. Ada yang masalah terus ujungnya berantem. Ada yang masalah terus ujungnya boyong atau ujungnya lepas sekolah, lepas pondok. Nggak kuat gitu ya, Kang? Kalau saya itu nggak tahu, mungkin emang kenyamanan saya melampiaskan keadaan, melampiaskan peristiwa melalui tulisan-tulisan kecil, tulisan-tulisan puisi gitu, Kang. Sebelum itu kalau yang saya dengar itu kalau Kang Uki sendiri itu dalam proses membuat puisi itu ada beberapa puisi yang ditulis di kertas, itu selembar kertas gitu. Benar ya, gitu? Ceceran lah bahasanya. Ceceran ada di buku ini. Sebenarnya ada buku pribadi yang sering ditulis puisi, sering dibawa kemana-mana, sering mengungkapkan perasaan di buku tersebut. Akhirnya singkat cerita kelas 3 ya. Kelas 3 itu terakhir mau lulusan. Sebelumnya itu guru SMP Anasuha memberi ruang kepada murid-muridnya yang emang di bidang sastra. Jadi saya itu di SMP NU Anasuha itu menerbitkan 3 buku, bukan karya saya saja, Kang. Apa aja, Kang, bukunya? Yang pertama itu buku antologi puisi. Lah, buku antologi puisi ini diciptakan dari kumpulan puisi murid-murid di SMP NU Anasuha. Tetapi tentang menceritakan keadaan di kehidupan pesantren gitu sih. Antologi puisi, nama bukunya Sastra Santri Anasuha. Yang pertama itu kumpulan dari semua siswa. Oh, jadi di sekolahnya Kang Uki sendiri sebelumnya memang ada sebuah yang tadi Akang bilang, guru memberikan ruang sebuah tempat di mana karya-karya ataupun
mencari mencari apa menempatkan karya-karya daripada iya. siswa-siswi ya. Iya, lalu selanjutnya satu buku antologi puisi, yang kedua karya saya. Kalau saya kan puisinya itu banyak, jadi saya misah. Oh ya. Ada satu puisi saya masuk ke antologi puisi itu, tapi saya terlalu saya menonjolkan karya saya. Guru SMPN Wanasuha memisahkan antara siswa yang benar-benar di bidang sastranya itu Gitu. menjadikan buku yang lain. Nah, itu puisi. Terus ada teman saya dari Karawang, dia itu namanya Fikri Jalaluddin, biasa dipanggil Jalal. Itu teman saya, dia lebih ke imajinasi. Kalau saya lebih ke puisi, dia lebih ke imajinasi. Karena itu beda-beda, Kang. Kalau yang teman Kongki sendiri yang tadi lebih ke apa imajinasi. Kalau untuk bukunya sendiri yang dia tulis apa, Kang? Ya, dia tulis ini sama-sama karya pertama ya. Sama-sama karya pertama. Dia kasih judul Starlight System. Sistem perbintangan. Gitu. Dia emang imajinasinya kuat. Jadi ada tokoh utamanya namanya Yansan. Gitu. Iya. Jadi kayak cerita atau apa? Cerita. Iya, bentuknya novel gitu. Novel gitu. Iya. Kayak lebih ke novel gitu. Iya, novel tapi dengan genre imajinasi. Imajinasi gitu. Fantasi, perbintangan ya. Dan itu pun sama-sama karya pertama kali yang dibuat ya gitu. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan lagi apa aja, Kang? Kira-kira ada nggak sebuah puisi ataupun keunikan puisi yang paling kamu sukai gitu, yang paling mengesankan gitu, selama dalam pembuatan ataupun selama dalam mengumpulkan beberapa puisi yang dibuat gitu? Yang paling terkesan saya menulis puisi itu ketika saya berada di keadaan di mana saya dipertemukan oleh keadaan yang menurut saya keadaan itu menjadikan saya kaget, menjadikan saya baru tahu loh. Keadaan tersebut itu gini ceritanya, Kang. Waktu langsung ngaji bertatapan langsung sama kiai saya itu, saya pengenalan lalu saya dikagetkan dengan nama saya yang kurang ketidaktepatan makna. Jadi apa puisi ini puisi yang awalnya karena ada sebuah peristiwa keadaan yang dimana makna nama yang kurang tepat gitu gimana? Dulu itu nama saya Muhammad Khairul Rozikin. Sudah saya dipertemukan, mungkin saya dikasih jalan karena nama saya itu tidak tepat. Tidak tepat ya? Iya, saya juga sebenarnya bersyukur sih. Cuma saya kaget di situ karena banyaknya santri di situ, membuat saya merasa yang pertama, ada rasa malu. Yang kedua, ada rasa sedih karena orang tua saya yang nama ini ternyata namanya kurang tepat, sedih. Ketiga yang paling berkesan, sepulang dari situ pengajian, saya itu dipandang sebelah mata sih sama teman-teman. Iya, keadaannya itu beda, gitu kan. Jadi saya ungkapkan lewat puisi, pelampiaskan lewat puisi. Oh, jadi waktu itu memang dalam keadaan seperti itu, Kang Uki menulis sebuah puisi dan puisi itu yang paling berkesan gitu. Paling berkesan, bahkan menjadi sejarah pribadi. Karena dari sinilah nama saya berubah, dari sinilah hidup saya berubah bahkan. Gitu. Oke ya, jadi emang tadi ada salah satu puisi yang sangat berkesan sekali itu. Jadi bolehlah Kang, boleh kita bedah bukunya, buku puisi. Boleh. Coba. Satu aja ya, coba siap. Coba bacakan juga kira-kira apa aja sih dari daftar itunya gitu, kayak dari. Iya. Di sini awalnya itu ada cover buku. Ini yang cover temennya guru saya, namanya Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih. Cover bukunya itu
di sini ada keadaan santri yang bahagia di sini. Terus di sini ada judul sejak sajak menjejak. Nah, lalu di sini ada sinopsis di belakang. Kayak penggambaran, iya. Boleh dibacakan. Sebuah perjalanan puisi beralur cerita yang saling bersua di dalam mesranya penjara asrama. Di belakangnya. Menarik. Terus ada cover telapak kaki karena judulnya gimana? aja sejak sajak menjejak. Jadi gitu. Covernya sendiri juga mengangkat tema daripada Jadi judul puisinya sendiri. sajak yang saya bikin awal saya menggulati mendalami sajak itu ya di sini. Saya menjejakkan sajak itu di pondok pesantren. Jadi untuk teman-teman yang pesantren, jangan, terutama yang pecinta sastra, jangan khawatir, di pondok pesantren juga kita bisa kok menerbitkan buku. Lah ini saya, alhamdulillah saya membuktikan bahwa di pondok pesantren juga bisa loh menerbitkan buku gitu. Bukan di sekolah luar juga ya. Dimanapun tempatnya. Dimanapun tempatnya. Menarik. Coba Kang boleh bacakan salah satu puisi di. Saya bacakan puisi yang paling saya berkesan ya. Siap. Saya kasih judul Ismuka. Siapa namamu? Bagus. Ismuka. Saat bersila bersama di antara maghrib dan isya. Pengenalan satu persatu. Sekarang giliranku. Aku tersedan-seduh mendengar makna namaku melewati batas penghambaan. Aku malu di hadapan. Aku takut kepada Tuhan. Terpojok oleh hubungan, terpuruk kenyataan. Keluar kamar terasingkan, melangkah kanan, terhantam, berjalan ke kiri, mendengar nyanyian cacian. Aku terpundung, tersembunyi di balik batu ketegaran. Mungkin itu. Tadi jadi ini adalah tadi yang baru saja Kang Uki bacakan itu adalah puisi yang paling berkesan menurut Kang Uki ya dalam proses dalam kondisi keadaan ketika menulis puisi itu gitu. Jadi yang menarik kira-kira dalam buku ini kira-kira yang menarik apa tuh Kang? Jadi yang menjadi pembeda ataupun dari pembeda buku-buku puisi yang lainnya itu kira-kira apa? Saya membedakan buku puisi saya dengan puisi yang lain. Secara umum buku puisi itu kondisinya acak-acakan. Kadang kondisi ini, kadang kondisi ini. Lah kalau saya itu dari sinopsisnya aja sebuah perjalanan puisi beralur cerita. Jadi saya sebagian ya, kalau menceritakan semua mungkin berat. Betul. Karena mungkin keadaan yang tertentu saya cantumkan ke buku ini. Masih banyak keadaan yang lain yang belum saya puisikan gitu. Saya menceritakan perjalanan terutama mondok dari awal berangkat dari rumah migrasi ke pondok pesantren sampai menemukan lika-liku permasalahan, terus sampai pergantian nama, terus sampai saya hotmail, alhamdulillah saya udah hotmail, terus wisuda SMP sampai 3 tahun lah, tepatnya sih 3 tahun SMP gitu. Di SMP. Iya, di SMP NU Anasuha. 3 tahun lah. Buku ini menceritakan 3 tahun sebuah perjalanan di pondok pesantren gitu. Jadi emang dari buku puisi ini yang menjadi pembeda. Kalau buku puisi-puisi yang lainnya itu emang mungkin ditulis dalam sebuah buku tapi emang kondisinya tidak acak-acakan, kondisinya berbeda. Tapi kalau misalkan buku puisi yang Uki tulis itu sendiri itu beralur cerita dari awal mula masuk pesantren sampai akhirnya sudah gitu ya. Tapi itu sebagian cerita, masih banyak cerita yang lain, betul. Karena berat ya. Betul. Kalau dipuisikan semua berat. Menarik. Jadi itu yang menjadi pembeda dari buku puisi yang lainnya, puisi-puisi yang lainnya, Kang. Ini Kang, kalau untuk mendapatkan bukunya sendiri itu bisa dapatkan di mana, Kang?
teman-teman yang mungkin tertarik dengan karya-karya, bukan karya saya, Iya betul. bukan Ada- karya saya doang ya, Kang. Banyak karya. Masih banyak karya yang lain bisa mendapatkan bukunya. Mungkin nanti saya Ya nanti coba nanti Kang Uki iya hubungin saya nanti. benar Untuk benar. mendapatkannya sendiri nanti melalui nomor telepon bukan ya? Ya, Melalui nomor telepon. Nah, untuk nomor teleponnya sendiri ada di link deskripsi YouTube gitu. Jadi gampang sih untuk mendapatkan, ataupun nanti kalau misalkan ada teman-teman yang tertarik untuk membeli buku puisi, nanti untuk menghubunginya ada di link deskripsi YouTube. Nah, Nah, jadi untuk bulan Juni ini berhubungan ada promo, Kang. Bulan Juni ini sampai tanggal 30. Makanya untuk teman-teman jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan. Mumpung di bulan Juni ini masih diadakan promo. jadi di bulan Juni ini ada promo ya, Kang? Masih ada Masih promo ada karena promo. baru-baru terlahirnya. baru buku, launching ya. soalnya. Baru launching. Pembukaan. Gitu. Jadi buru mesen ataupun buru beli untuk yang teman-teman yang tertarik karena bulan ini lagi ada promo gitu. Jadi gini Kang, ada satu hal pertanyaan yang menarik nih dari awal sampai sekarang obrolan ini. Jadi apa sih yang menjadi hal apa ataupun siapa yang menjadi inspirasi Kang Uki menulis puisi ini, Kang? Untuk saya semangat menulis itu saya emang ada dorongan. Kalau santri itu setiap harinya kan megang kitab, kan? Oh, Ngaji. Kitab-kitab itu. Terutama kitab kuning, kitab gundul bahasanya. Iya, betul. Yang Tanpa pernah ada- dengar kan iya, kitab pernah, gundul betul, lah betul. gitu, yang tidak ada harokatnya Iya. itu. Saya itu terinspirasi dengan siapa sih penulis karya-karya kitab yang dikaji di pondok pesantren. Iya. Nah, dari situ saya cari tahu kapan kitab pesantren ditulis sama pengarangnya siapa, kayak gitu. Karena kalau di kitab itu ada nama pengarangnya. Biasanya pakai nama Pegon, kalau iya Arab Pegon gitu. Pegon. Lalu saya terinspirasi, jujur saya terinspirasi mikir tuh, Kang. Ulama salaf menciptakan karya-karya, kajian-kajian, terutama beliau-beliau udah berabad-abad menulis menulis kitab yang beliau karang. Lah, saya itu mikir dulu itu mungkin aja media menulis itu belum ada, Kang. Media menulis itu mungkin aja ulama salaf dulu seadanya. Mungkin cuma tinta sama kertas. Mungkin aja, Iya. karena udah berabad-abad loh kitab-kitab yang dikaji di pesantren. Tapi semangat menulis ulama salaf itu tidak roboh, tidak lentur semangatnya, Iya, walaupun dengan media seadanya. Mungkin aja lampu belum ada. iya betul. Lantas sekarang kita sebagai generasi muda, sebagai yang hidup di zaman serba ada, serba Semuanya bisa, serba ada, betul. serba bisa, apalagi bisa. alat tulis itu udah canggih-canggih. Lantas mengapa kita tidak mengambil hikmah, tidak mengambil semangat menulisnya, terutama di ulama salaf, Iya, gitu, betul. Kang. Jadi emang terinspirasi dari beberapa ulama-ulama salaf yang sudah mengarang kitab-kitab ya, salah satunya ada kitab kuning gitu. Terus dengan adanya walaupun adanya keterbatasan mungkin ya, kayak media betul. Terus ya apalagi sekarang ditambah banyaknya ya semuanya serba ada lah gitu Iya, ya. serba. Ini menjadikan introspeksi kita, menjadikan Semangat kita ya. bahan semangat kita Gitu, untuk berkreasi. apalagi di zaman sekarang kan ya. Betul, semuanya serba ada, serba canggih lah. Nah, Kang, ini saya ingin pertanyaan penutup ya buat pembahasan mengenai Kang Uki. Untuk apa langkah ke depan setelah Kang Uki menulis karya buku puisi ini, dan apa kesan dan pesan dan kesan pesannya itu? Saya itu masih banyak kekurangan terutama di bidang sastra,
masih lemah dengan majas-majas, masih harus digulati, masih banyak dipelajari prosedur menulis puisi agar puisi itu hidup, agar puisi itu kena. Nah, saya masih akan terus berlanjut, saya masih akan terus belajar. Mudah-mudahan saja saya bisa menerbitkan buku kedua. Betul. Mudah-mudahan saja, semoga Mudah-mudahan ada jalannya. Nah, Semoga. jadi emang langkah ke depan Kang Uki bakal terus Ya, belajar, saya masih terus belajar. terus belajar dan mungkin di kesempatan lain bakal mencoba Karena jujur menulis Kang, buku. dari buku yang sudah terbit, saya di sini jadi tahu mana kekurangan dalam penulisan, dalam majas-majas gaya bahasa, Betul. gitu Kang. Jadi ya mungkin ke depannya ya bakal banyak belajar lagi Banyak sih Kang. belajar, Betul. banyak Nah, belajar. tadi untuk pertanyaan yang kedua Karena tadi, saya juga masih di SMP. bareng-bareng belajar lah. Bareng-bareng belajar. Kalau untuk nih, tadi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir untuk kesan dan pesannya itu. Kesan saya jujur, saya bisa membanggakan orang tua. Pasti orang tua bangga gitu. Iya, alhamdulillah. Karena saya melihat kemampuan saya tidak pernah mendapatkan ranking 1 di SMP. Mungkin awal pemikiran saya membanggakan orang tua itu lewat jalur ranking 1 lah. Gitu. Paling top, siswa terbaik gitu. Mungkin, tapi jujur saja saya lemah. Saya bakal tidak bisa. Terus saya berpikir bahwasanya membanggakan orang tua bukan hanya lewat jalur itu. Lewat jalur kemampuan kita juga orang tua bisa bangga gitu. Jadi untuk teman-teman yang bahasanya kurang dari bidang akademis ya Kang. Betul, akademis. Dari bidang itu masih banyak bidang lain, musik, seni, lukis, masih banyak yang lain, sastra. Karena setiap orang itu mempunyai bidangnya masing-masing, pasti mempunyai kemampuan masing-masing. Tinggal cara kita menyalurkan atau menonjolkan bakat kita. Jadi kesan saya itu di pemuda sekarang itu banyak rasa galau. Galauannya. Di balik banyak rasa galau, terus banyak kondisi gabut yang zaman sekarang itu. Iya. Di balik kegalauan dan kegabutan mempunyai energi tersendiri. Tugas kita hanya menyalurkan agar energi kegalauan dan kegabutan kita menjadi sebuah karya. Sebenarnya galau itu menurut saya mempunyai energi kalau kita mempunyai energi tersendiri. Betul sih. Emang tadi kesan yang tadi Kang Uki bilang sepertinya berawal dari emang karena kondisi karena kondisi memang ini gimana nih cara bisa membanggakan orang tua. Iya. Dan Kang Uki mencoba menggali sebuah kemampuan pada diri ya, yang bisa bisa prestasikan sebuah kita bisa diunggulkan itu ya. Salah satunya di sastra gitu. Iya. Dan untuk teman-teman yang jangan berkecil hati buat yang teman-teman di luar sana. Jadi semua orang juga punya kemampuan, bukan hanya di akademis nih, di non akademis, entah itu di seni, bahkan di musik, bahkan beberapa teman-teman yang masih banyak yang memang bisa bisa dibuktikan gitu. Jadi jangan ibaratnya pemikiran coba dibuka bahwasanya dunia itu luas ya. Dunia itu luas. Jadi ya memang jangan hanya terpacu pada sebuah bidang yang memang secara umum dipandang bagus lah gitu. Tapi emang banyak prestasi-prestasi yang bisa ditunjukkan gitu. Salah satunya ini sebagai contoh Kang Uki baru saja menuliskan buku puisinya itu dalam bidang sastra itu. Jadi ya jangan berkecil hati. Betul lah. Jadi terima kasih Uki atas penjelasan mengenai. Terima kasih kembali Kang. Terima kasih buat menjelaskan karya puisinya itu.
Selanjutnya kita berbincang-bincang kembali dengan Kang Risman selaku Ketua Ikatan Remaja Masjid Abu Bakar As-Siddiq dengan program-programnya, dan yang saya ketahui ada salah satu program Irma Bas itu teras belajar kalau nggak salah ya Kang. Teras belajar, boleh jelaskan untuk programnya sendiri Kang? Ya, jadi begini, di kita itu kegiatan tidak hanya di bidang rohani atau Keagamaan keagamaan gitu atau ya. agamis ya. Jadi kita di lain sisi juga kita mempunyai program bahwasanya Irma Bas itu tidak hanya satu lingkupan atau satu naungan ibaratnya tentang keagamaan, tapi di sini juga kita ada tiga kata bahwasan tuh Irma Bas itu tidak hanya di agamanya saja, tapi di sosialnya juga ada, ya, di pendidikan juga ada. Pendidikan ada. Dan salah satu ini program dalam bidang pendidikan gitu kan? Iya betul. Untuk salah satu programnya itu kita masuk ke yang ketiga itu adalah tentang pendidikan atau intelektual. Jadi Irma Bas itu seperti membuat wadah untuk generasi-generasi yang akan akan melanjutkan di usianya nanti. Jadi di Irma Bas itu mengadakan program pendidikan, salah satunya itu tentang teras belajar ya. Berarti intinya dari program ini kayak untuk pembekalan anak-anak gitu ya? Kalau Iya, untuk betul. kalau untuk itu berarti anak-anak yang itu atau gimana Kang? Iya, Anak-anak jadi atau? anak-anak. Hmm. Ya, yang terutama itu kita tujuan membuat teras belajar itu yang pertama itu, yang utamanya itu kita peduli terhadap anak-anak sejak usia dini. Oh gitu. Jadi kayak untuk melakukan pembekalan Nah, sebelum iya betul seperti itu. Kan. menuju jenjang selanjutnya gitu kan? Betul. Kayak sekolah dasar atau apa gitu? Betul. Ya. Bagus, Iya. menarik. Berarti berarti itu kan salah satu program bidang pendidikan ya Kang. Iya, betul. Kalau untuk program-program di Irma Bas sendiri itu kira-kira ada program apa Kang selain dari program pendidikan itu sendiri? Sekilas saja Kang, Ya. coba ceritakan. Nanti selain dari program intelektual, nah kita juga di sini menambahkan program yaitu tentang sosial. Jadi Irma Bas itu tidak hanya ibaratnya kalau rumah tuh ya nggak hanya di masjid saja, tapi bisa di mana-mana di lingkungan masyarakat. Betul. Jadi ada salah satu program dari Irma Bas itu di bidang sosial, yaitu kegiatannya itu tentang singkatannya itu adalah Kliber Masmus. Itu apa Kang? Coba di Kliber Masmus itu kepanjangan dari Kliwon Bebersih Masjid Ada Musola. Kliwon. Jadi itu Kliwon berarti melakukan kegiatan itu sendiri di hari Jumat. Nah, Kliwon, iya betul. Nah, jadi kalau di hari Jumat Kliwon kan ibaratnya itu istimewa ya. Iya. Jadi kita ngadainnya setiap 1 bulan sekali setiap Jumat Kliwon. Iya. Ya, jadi dari program Irma Bas salah satu ini untuk jangka pendek atau jangka panjang? Berarti kalau sebulan berarti Jangka menengah ya. Iya. Jangka menengah. Jadi untuk program Irma Bas sendiri itu ada jangka menengah, salah satunya ada Kliber Masmus. Itu jadi kegiatan itu membersihkan musola masjid di sekitar masjid ya, di sekitar kebetulan ini adalah Irma Bas sendiri itu tepatnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Desa Gebang Kulon gitu. Jadi Irma Bas sendiri punya program namanya Kliber Masmus di bidang sosial gitu. Kegiatannya 1 bulan sekali hari Jumat Kliwon. Nah, jadi selain kita mengadakan kegiatan itu, juga kita tidak lupa terhadap peran dari pemuda-pemuda juga tuh. Oh, betul. Nah, jadi kita di sini berkolaborasi bersama teman kita sama pemuda di desa atau di lintas komunitas juga kita selalu bekerja sama atau tetap berkolaborasi. Nah, salah satunya itu dari sahabat kita, teman kita, yaitu dari komunitas BMC atau komunitas motor klub ya. Jadi kita selain di agama juga kita saling merangkul sesama lain tuh supaya kita satu begitu. Tujuannya kan
supaya pemuda itu saling bersama tuh. Saling bersama, bersatu, bersinergi seperti itu. Betul. Sesuai moto agamis, inovatif dan Iya, kolaboratif. betul sekali betul. itu. Luar biasa, luar biasa. Sekilas itu penjelasan dari program-program Irmaba sendiri. Yang pertama ada program literasi itu dalam bidang pendidikan, dan yang kedua tadi program Kliber Ya, Masmus sosial. ya, itu dalam bidang sosial gitu. Dan terakhir Kang, untuk amanat ataupun pesan dari Kang Rizwan sendiri sebagai ketua Ikatan Remaja Masjid. Jadi sebagai buat remaja-remaja di luar sana, pesan Kang Rizwan apa Kang? Kira-kira. Oke, kalau untuk pesannya, kita kan di sini sebagai generasi muda atau remaja juga ya. Jadi bagaimana kita sebagai generasi muda dan remaja itu dapat berguna bagi khususnya bagi masyarakatnya. Oke, itu penjelasan tadi mengenai pesan dari Kang Rizwan sendiri sebagai ketua remaja masjid. Jadi emang kita sebagai generasi muda itu harus punya pegangan ataupun harus punya pendirian. Dalam arti pendirian itu tidak egois ya. Jadi kayak kita juga di masyarakat ataupun di manapun tempat kita itu, dimanapun kita berada, kita harus punya kesan, dalam arti kesan yang positif itu. Jadi ya kita coba melakukan hal-hal yang baik gitu. Jadi dalam podcast kali ini kita cukupkan. Selebihnya kita akan bakal buat podcast kembali dengan menghadirkan narasumber yang istimewa. Dan terima kasih. Salam milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.